Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di pertemuan berikutnya, di poin berikutnya maksud saya. Ini cara atau teknik membilang yang kedua, yaitu yang disebut dengan permutasi, ya. Oke, pada saat SMA mungkin Anda sudah mempelajari ya tentang permutasi, tentang kombinasi, dan itu semuanya adalah teknik membilang yang bisa kita lakukan. Namun di sini ada syarat-syarat tertentu. Berbeda dengan pada saat di materi yang pertama, yaitu kaidah pencacahan, ya. Dia tidak mempunyai rumus yang sangat spesifik karena dia hanya mengalihkan saja. Tapi pada saat permutasi, di sini kasusnya itu ada hal-hal khusus yang harus diperhatikan. Nah, namun sebelum ke permutasi, Anda ingatkan dulu yang disebut dengan notasi faktorial, ya. Notasi faktorial, jangan lupa, itu tandanya adalah, atau notasinya tanda seru, ya. Notasinya tanda seru. Jadi kalau ada misalnya 2 faktorial berarti 2 tanda seru. Kalau ada 5 faktorial berarti 5 tanda seru. Tapi jangan dibaca 5 tanda seru, karena tanda seru itu dibaca faktorial. Jadi kalau 5 faktorial, apa arti faktorial? Arti faktorial, ya, jadi faktorial itu bukan misalnya 5 faktorial, 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5, bukan. Tapi kalau dituliskan 5 faktorial itu artinya dia mengalihkan 5 buah bilangan asli yang pertama. Jadi mengalihkan 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5, atau sebaliknya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, jadi kalau kita mendefinisikan faktorial, jangan menyebutkan angka-angkanya. Jadi cukup saja 5 faktorial itu artinya apa? Mengalihkan 5 buah bilangan asli yang pertama, begitu. Jadi kalau disebutkan 100 faktorial, jangan menyebutkan 1 kali 2 kali 3 sampai kali 100, capek. Apalagi nanti kalau 1000 faktorial, ya. Jadi kalau 100 faktorial itu artinya apa? Mengalihkan 100 bilangan asli yang pertama secara berurutan. Bisa dari 1 sampai 100, bisa dari 100 sampai 1, ya. Jadi bisa naik, bisa turun. Nah, itu arti faktorial, ya. Ini mungkin Anda bisa ingat-ingat kembali materi di SMA. Oke, teknik membilang yang kedua itu yang disebut dengan permutasi. Apa itu permutasi? Diingat-ingat kembali, ya. Oke, ada yang masih ingat? Ya, kita bahas bersama saja, ya. Yang disebut permutasi itu adalah suatu cara, jangan lupa cara, atau teknik, suatu cara menyusun R unsur, R kecil, ya, yang diambil dari N unsur yang berbeda dengan memperhatikan urutan. Nah, jangan lupa, di situ ada catatannya, dengan memperhatikan urutan. Jadi untuk menyusun R unsur yang diambil dari N unsur yang ada dan berbeda, itu permutasi. Jadi jika kita punya 10 unsur misalnya, kemudian kita ngambil 3, maka yang 3 itu adalah R-nya, dan yang 10 itu adalah N-nya. Nah, bagaimana menyusun 3 unsur tadi? Ada berapa cara? Jika diambilnya dari 10. Jangan lupa, dengan memperhatikan urutan. Artinya apa? Jadi kalau ada AB, ini beda dengan BA. Beda. Itu kata permutasi. AB, BA beda. 12 dengan 21 beda. Kalau 12 itu 12. Kalau 21 itu 21. Beda. Nah, itu permutasi namanya. Ya, jadi urutannya diperhatikan. Nah, permutasi dari R unsur tadi yang diambil dari N unsur itu biasanya dinotasikan dengan huruf P besar, ya. Jadi notasinya bisa P di sini, N di sini, R. Ini permutasi R unsur yang diambil dari N yang tersedia. Atau bisa juga P, N, R, ya, bisa saja. Atau kadang-kadang juga ditulis P di atas N di bawah R. Jadi Anda boleh menggunakan salah satu dari notasi ini. Nah, bagaimana rumusnya? Atau bagaimana formulanya, ya? Nah, formulanya bahwa permutasi dari kalau saya gunakan yang ini, ya. Permutasi dari R unsur yang diambil dari N yang tersedia itu adalah N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Ini
rumusnya. Sederhana. Jadi n faktorial dibagi n min r faktorial. Tapi jangan lupa, kasus-kasus yang termasuk ke dalam permutasi itu yang seperti apa? Nah, saya kasih clue. Jadi suatu kejadian atau suatu peristiwa akan digolongkan ke dalam sebuah permutasi itu apabila unsurnya atau objek yang sedang dibicarakannya itu mempunyai jabatan. Kalau dia makhluk hidup. Atau mempunyai karakteristik tertentu yang tidak bisa ditukar. Ya. Jadi jika objeknya atau unsurnya itu mempunyai jabatan atau mempunyai karakteristik tertentu yang tidak bisa ditukar. Misalnya, jika terdapat dua orang siswa misalnya. Sebut saja si A sama si B. Kalau kita kasih jabatan terhadap kedua orang ini, orangnya adalah si A dan si B. Yang pertama, kalau si A ini dia sebagai ketua kelas misalnya. Dan si B sebagai sekretarisnya. Maka ini ketua, ini sekretaris, itu akan berbeda ceritanya apabila dia ketua dan dia sekretaris. Ulangi. Ketua sekretaris akan beda dengan ketua sekretaris. Objeknya sama, tapi jabatannya berbeda. Maka itu hitungannya jadi beda. Dua cara berarti. Bisa ini ketua, ini sekretaris, atau ini ketua, ini sekretaris. Nah, itu maksud AB tidak sama dengan BA dalam hal jabatannya. Nah, sehingga rumusnya atau formulanya adalah seperti ini. Oke, ya, itu permutasi. Contoh misalnya. Dalam sebuah organisasi, misalnya dalam sebuah organisasi yang terdiri dari 10 anggota, misalnya, ada 10 anggota organisasi, akan dipilih seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara. Oke, saya ulangi. Dari 10 anggota organisasi, calon pengurus akan dipilih 3 orang saja. 1 ketua, 1 sekretaris, 1 bendahara. Pertanyaannya, ada berapa cara untuk memilih ketiga orang tersebut? Ada berapa cara untuk memilih ketiga orang tersebut? Nah, situ kan objeknya ada jabatan. Berarti jika terdapat 10 anggota, berarti itu N-nya. Ya, N-nya 10 calonnya. Akan dipilih 3. Dipilih 3, mengambil 3 dari 10, berarti R. R-nya 3. Ada berapa cara memilih ketiga orang itu? Berarti ada berapa untuk menyusun R yang diambil dari N? Karena objeknya diberi jabatan dan AB tidak sama dengan BA, maka ini termasuk kasus dalam permutasi. Ya, maka dengan mudah kita cari permutasi dari 10,3. Dihitung biasa saja. Yaitu 10 faktorial dibagi 10 kurangi 3 faktorial. Ya. Atau 10 faktorial dibagi 10 kurangi 3, ya 7 faktorial. Jadi 10 faktorial kurangi 7 faktorial. Ya, bolehlah 10 faktorial apa tadi? Mengalihkan 10 bilangan asli yang pertama. Berarti 1 kali 2 kali 3 sampai kali 10. Apa arti 7 faktorial? Mengalihkan 7 bilangan asli yang pertama. 1 kali 2 kali 3 sampai kali 7. Atas bawah ada yang sama dicoret. Boleh. Seperti itu. Diuraikan satu persatu. Tapi kelemahannya apa? Pada saat bilangannya besar. Apa akan ditulis? 1000 faktorial? Akan ditulis 1 kali 2 kali 3 sampai kali 1000? Tentunya tidak ya. Oleh sebab itu kita sederhanakan saja. Yang kecil, kalau dia di bawah, naikkan ke atas. Yang kecil. Kalau dia di atas, turunkan ke bawah. Sehingga di sini ya, yang 7 faktorialnya kita naikkan ke atas. 7 faktorial. Kemudian kita ngitungnya, lanjutkan. Kan teknik membilang. Lanjutkan setelah 7 berapa? Iya, kali 8, 9, 10. Tapi jangan kasih faktorial lagi ya, cukup faktorialnya 1 kali dibagi 7 faktorial. Jadi lebih sederhana penulisannya ya. Unsur yang sama kita coret karena pembagian. Oke, kita coret, maka yang tinggal 8 kali 9 kali 10. Berapa 8 kali 9? 72 ya, dikalikan 10. 720.
cara. Nah, jadi untuk memilih 3 dari 10 yang tersedia, itu ada 720 cara. Begitu untuk permutasi. Jelas ya? Oke, silakan dikembangkan sendiri ya. Kemudian berikutnya, permutasi ini punya jenis yang lain ya. Tidak hanya kasusnya seperti ini saja. Ada saja nanti apabila dalam sebuah kasus itu terdapat peristiwa yang sama. Terdapat unsur yang sama di dalamnya. Makanya ada permutasi jenis yang lain, yaitu permutasi untuk unsur yang sama. Jika di dalam anggota atau di dalam unsur itu terdapat beberapa yang sama, ini biasanya dalam menyusun kata, ya, menyusun bilangan. Misalnya dalam kata kacamata, kacamata, A-nya ada berapa? Kacamata ada 4 A-nya. Sementara A yang satu dengan A yang lain sama aja A. Apakah dia berlaku seperti ini? Itu ada teknik membilang yang berbeda, ya, yaitu permutasi untuk unsur yang sama namanya, ya. Permutasi unsur yang sama. Saya tuliskan unsur yang sama. Nah, teorinya seperti ini. Jika dalam n unsur, dalam n unsur terdapat, nah misalnya ada n unsur ya, terdapat n1 unsur yang sama, n1 unsur yang sama, ada n1 unsur yang sama, kemudian ada n2 unsur yang sama, koma, n2 unsur yang sama, dan n3 unsur yang sama. Sebut saja unsur yang sama ada 3 buah gitu ya. Sebenarnya boleh berapa saja ya, tergantung soalnya. Maka permutasi dari n unsur tersebut adalah, nah, permutasi dari n unsur tersebut, cara menyusun n unsur tersebut adalah, ini juga mudah sekali. P sama dengan n faktorial dibagi. Jadi n faktorial, ya, unsur yang adanya berapa? Dibagi apa? Perkalian dari unsur-unsur yang samanya. Saya ulangi, perkalian dari unsur-unsur yang samanya, yaitu n1 faktorial kali n2 faktorial kali n3 faktorial. Ini dia. Apabila di dalam n unsur itu terdapat n1, n2, dan n3 unsur yang sama, maka rumus yang kita pakai berbeda dengan tadi ya. Tapi pembagian antara n faktorial dengan unsur-unsur yang samanya. Kita ambil contoh misalnya. Contoh yang satu. Misalnya Anda akan menyusun kata kacamata. Kacamata atau apalah, katak lah gitu ya. Katak. Ada berapa susunan kata yang bisa dibuat dari kata katak? Katak. Nah, ada berapa kata yang dapat dibuat dari kata katak? Oke, maka dari sini diperoleh n-nya. N itu banyaknya unsur, banyaknya kata yang dipakai atau yang ada dalam kata kata. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 huruf. 5. Menggunakan 5 huruf ya, walaupun ada yang sama. Nah, sekarang yang samanya kata apa saja? Yang samanya huruf apa saja? Huruf K. Iya, huruf K itu ada 2. 1, 2. Kemudian huruf apa lagi yang sama? Huruf A. Huruf A ada 2 juga. T nggak usah didata. Kenapa? Karena hanya 1. Jadi yang didata yang sama saja. Maka banyaknya kata yang bisa kita susun dari kata katak. Ya, dari kata katak itu terdapat banyak kata ya. Banyak kata. Berarti 5 faktorial dibagi
2 faktorial kali 2 faktorial. Ya, ini 2 kecil naik ke atas, boleh ya, salah satunya naik ke atas, jangan dua-duanya, salah satu aja. Itu 2 faktorial. Kita lanjutkan membilangnya, lanjutkan setelah 2 berapa? 3, 4, 5 dibagi 2 faktorial. Oke, sekarang 2 faktorial yang ini kita uraikan. Apa arti 2 faktorial? Mengalihkan 2 bilangan asli yang pertama. 1 kali 2. Ini coret-coret. Ini boleh disederhanakan. 4 dibagi 2 adalah 2. Maka kita kalikan. 3 kali 2 kali 5. 3 kali 2, 6. 6 kali 5, 30. Maka ada 30 kata. Ada 30 kata yang bisa kita buat dari kata katak. Oke, itu permutasi unsur yang sama. Yang lainnya bisa saja. Ada berapa bilangan gitu ya, bisa. Ada berapa bilangan yang terdiri dari 3 angka misalnya, yang dapat disusun dari kata dari bilangan 2, 2, 1, 5, 3, 5 misalnya. Sama aja. Angka yang adanya berapa, yang samanya apa saja, susunlah seperti itu. Ya, ini hanya sebagai dasar saja. Ini hanya mengingatkan saja karena ini adalah materi SMA ya. Nanti sebagai dasar untuk perhitungan pada statistik deskriptif atau statistik inferensial yang akan kita tempuh ke depan. Oke. Dan yang ketiga, ada satu lagi, yaitu permutasi yang susunan unsurnya itu melingkar. Namanya permutasi siklis namanya. Oke ya, sekali lagi namanya permutasi siklis. Permutasi siklis. Tekniknya seperti ini. Apabila dari n unsur itu, saya ulangi, apabila dari n unsur disusun melingkar, n unsur disusun melingkar. Jadi kalau tadi itu berderet ya, sekarang melingkar. Maka banyaknya permutasi siklis dari n unsur tersebut ini melingkar. Melingkar. Banyaknya permutasi siklis dari n unsur tersebut adalah sebanyak n-1 faktorial. Jadi n-1 jadi cukup anggotanya dikurangi 1. Kenapa kok dikurangi 1? Silakan Anda coba uraikan ya. Kenapa dikurangi 1? Karena yang 1 itu sebagai pedomannya, yang tetapnya 1, yang lainnya silakan pindah-pindah. Ya, jadi yang berpindahnya itu n-1-nya. Yang satunya sebagai pedoman, yang diemnya gitu. Yang mana saja boleh. Makanya siklis itu n-1 faktorial. Ya, jadi mudah sekali. Tadi ada permutasi yang biasa saja, ada permutasi yang unsur yang sama, dan yang ketiga adalah permutasi siklis. Oke ya. Contoh misalnya. Contoh, 5 orang anggota ASEAN misalnya, 5 orang anggota ASEAN yang mewakili negara-negaranya tentunya ya, akan rapat mengelilingi meja bundar, akan berdiskusi mengelilingi meja bundar. Ada berapa susunan yang berbeda yang bisa dilakukan oleh kelima orang tersebut tanpa syarat apa-apa di sana. Ada 5 orang duduk melingkar, mau rapat mengelilingi meja bundar. Ada berapa susunan duduk yang berbeda dari kelima orang tersebut? Makanya mudah sekali karena tanpa syarat ya. Jadi kalau n-nya 5, maka s-nya adalah 5-1 faktorial, yaitu 4 faktorial. Kalikan saja ya, 1, 2, 3, 4 itu 24 cara. Tuh, kalau tanpa syarat apa-apa. Berbeda kalau ditambahi dengan syarat, ya tentu akan menjadi lebih pusing. Tapi jangan lupa, mudah sekali kita pakai logika saja ya. Penawaran kita harus jalan, jangan lupa. Oke, kita coba contoh yang kedua misalnya. Contoh yang kedua. Sebuah keluarga. Nah, lihat. Sebuah keluarga dengan 3 orang anak saja. Jadi ada sebuah keluarga, anaknya 3.
3, ya. Jadi 5 orang. Ada bapak, ada ibu, anaknya 3. Akan makan bersama. Mengelilingi meja makan. Mengelilingi meja makan yang bundar, sebut saja. Ada berapa susunan duduk yang berbeda jika, nah ini ada syaratnya, jika bapak dan ibunya selalu berdampingan. Ulangi ya, ada sebuah keluarga dengan 3 orang anak, akan makan bersama, duduk mengelilingi meja bundar. Ada berapa cara susunan duduk yang berbeda yang bisa dilakukan itu apabila bapak dan ibunya selalu berdampingan. Nih, ada 5 orang. Ya, sebut saja ini bapak, ibu, ini anak. Jangan lupa bapak dan ibu selalu berdampingan, selalu begini. Ini berdampingan kan? Atau sebaliknya, begini. Nah, kalau ini bapak, ini ibu, dibalik. Nah, ini ibu dulu baru bapak. Berdampingan tidak itu? Berdampingan ya. Artinya si bapak dan si ibu berdampingan itu bisa begini, bisa begini. Ada 2 berarti. Kemudian dia ada 5 orang. Tapi si bapak dan si ibu kan tidak boleh terpisah. Harus begini terus. Atau begini. Nah, sehingga asalnya 5 orang, maka yang melingkar sekarang dianggap menjadi 4. Ngerti ya? Asalnya 5, karena bapak dan ibu harus berdampingan, maka kita anggap yang melingkarnya adalah 4. Karena ini ngikut terus nih. Tapi jangan lupa, si bapak dan si ibu itu boleh begini, boleh begini. Oke? Yang siklisnya berapa sekarang? Yang siklisnya 4. Dan jangan lupa, si bapak dan si ibu ini berdampingan. Ada 2, bisa begini, bisa begini. Berarti ada berapa susunan duduk yang berbeda? Tinggal dikalikan saja, ya. Jadi walaupun di situ N-nya 5, walaupun N-nya 5, tapi yang siklis ada 4. Kok 4, Pak? Iya. Karena anak 3, bapak ibu 1. Bapak ibu sepasang 1. Dianggap 1 karena nempel. Jelas ya? Maka banyaknya duduk. Itu adalah 4 min 1 faktorial. Yang siklisnya 4. Tapi dikali dengan bapak dan ibu tadi adalah 2 faktorial. 2 faktorial. Ada bapak, ada ibu. Atau ini 4, ini 2 jadi 6. Tidak. Yang 4 itu yang siklis, yang 2 itu ini. 4 siklis. 1, 2, 3, 4. Ini 2 faktorial. Jelas? Iya. Maka ini adalah 3 faktorial kali 2 faktorial. 1, 2, 3 kali 1, 2. 6 kali 2, 12 cara. Ada 12 cara duduk. Nah, itu permutasi. Oke? Itu saja untuk materi permutasi. Nanti kita lanjutkan dengan teknik membilang yang ketiga, yaitu kombinasi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.